Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu akan menjelaskan tentang sensor Hall effect magnetic. Dan di sini ada anggotanya itu, ada Muzaki Mubarak Simamora, saya sendiri, ada Ardi Prakoso, dan ada Zata Amalina. Sensor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi besaran listrik yang berupa tegangan, resistansi, dan arus listrik. Digunakan untuk pendeteksian pada saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Dalam klasifikasinya, sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Pada kali ini kita akan membahas sensor aktif saja. Sensor aktif adalah sensor yang membutuhkan sumber energi tambahan untuk bekerja. Sumber energi luar biasanya disebut dengan sinyal eksitasi atau excitation sinyal. Oleh sensor dimodifikasi untuk memproduksi sinyal output. Contoh sensor aktif yaitu sensor getaran, sensor magnetik, dan sensor aktif lainnya. Hall effect sensor adalah komponen jenis transducer yang dapat magnetik menjadi sinyal listrik untuk pemrosesan rangkaian elektronik selanjutnya. Sensor Hall dasarnya terdiri dari potongan tipis semikonduktor yang bertipe P dengan bentuk persegi panjang dengan magnet atau medan magnet atau ditempatkan pada lokasi yang bermedan magnet. Garis flux magnetik akan menggunakan gaya pada semikonduktor tersebut untuk mengalihkan muatan pembawa atau elektron dan holes ke kedua sisi plat semikonduktor. Ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi kedekatan atau proximity, mendeteksi posisi atau positioning, mendeteksi kecepatan atau speed, mendeteksi pergerakan arah atau direksional, dan mendeteksi arus listrik atau current sensing. Merupakan rangkaian dari sensor Hall effect magnet. Jadi di sini itu kita memakai yang namanya IC741 atau bisa dibilang IC op-amp, operational amplifier. Dan di sini ada modul dari sensor magnetiknya. Nah, karena kita pakai Proteus, memakai modul sensor ini, kita itu pakai RV1 yang dihubungkan ke kaki tes pada Proteus ini. Nah, sebenarnya kalau di rangkaian nyata tes ini ketika di simulasi ISIS Proteus. Nah, jadi di sini ada itu kaki A0 dan D0 dan juga G dan V. G itu ground dan V itu positif. Jadi kita mulai dari sini aja dulu. Kaki itu untuk positif. Rangkaian ini dihidupkan kaki V dan ground itu sebagai negatifnya. Lalu D0 kita hanya pakai D0 itu langsung dihubungkan ke kaki 2 dari op-amp. Dan ini karena output dari sensornya ini langsung ke kaki 2 atau kaki minus, ini dinamakan inverting. Jadi rangkaian kita ini inverting. Lalu yang kaki 3 itu dihubungkan ke ground, bukan ke positif ya. Karena yang positif itu udah dari D0-nya.
Nah, lalu yang 7 sama 4 ini itu ialah sebagai power untuk menghidupkan IC 741 positif dan kaki 4 itu negatif. Dan kaki 6 ini ialah output dari IC. Nah, di sini kita lihat ada 2 LED ya secara seri, dan itu pakai resistor juga. Ini resistornya itu fungsi untuk mengurangi arus yang masuk ke, karena kalau kita langsung aja pakai LED tanpa resistor, itu nanti LED-nya bisa terbakar atau gosong. Jadi lebih aman itu pakai resistor. Nah, yang ini tuh RV1 itu untuk trigger dari sensor kita ini. Kan kalau secara langsung itu magnet kita dekatkan kepada, nah sementara di Proteus kan kita nggak bisa mendekatkan magnetnya. Jadi dipakailah variabel resistor ini. Nah, pada RV1 sampai 50%, sampai 52 itu LED green itu hidup. Nah, ini artinya kutub utara itu pada LED green. Maksudnya ini kan resistornya, variabel resistor ini kan sebagai triggernya. Jadi itu kalau dari 0 sampai 51% positif, dan LED hijau pun hidup. Dari 52% sampai 100 itu kutub negatifnya dideteksi oleh transistor. Ya, seperti itu. Lalu, nah di sini ada itu ya 4 resistor, 1 IC, 2 LED, dan 1 dioda. Ini itu fungsinya hanya sebagai penyearah saja, atau bisa juga pengaman kalau misalnya inputnya itu terjadi arus pendek. Dioda atau tidak pakai dioda pun sebenarnya tidak ya. Malah kalau kita pakai dioda itu rangkaian yang masuk tegangan yang masuk ke rangkaian kita itu bisa lebih berkurang, karena kan tegangan yang masuk ke dioda itu dikurangi 0,7 volt. Jadi misal 9 volt input karena melewati dioda, volt jadinya yang masuk ke rangkaian itu 8,3 volt. Ya, seperti itu. Jadi ini kita pakai sensor magnet. Nah, jadi sensor magnetnya itu berada di sini. Ini yang mendeteksi magnetnya itu positif atau negatif. Maksudnya magnetnya utara atau selatan. Nah, gunanya rangkaian yang di sini itu ialah sebagai penguat saja, atau bisa juga dipakai jadi controller lain, dan juga bisa mengambil data magnet yang ada di sini lebih detail, dan bisa juga dipakai di Arduino. Jadi ada microcontrollernya juga karena ada IC-nya.
Nah, di sini untuk mengatur sensitivitas dari sensor magnetnya. Seperti ini. Yang ini untuk input positif, yang G itu ground, yang A0 dan D0 itu untuk output dari sensor magnet ini. Jadi setelah magnetnya ini setelah sensor ini menerima magnet, dia outputnya itu akan keluar dari sini. Sementara yang positif dan ground ini sebagai power untuk menghidupkan rangkaian ini. Jadi rangkaian ini itu kita pakai header atau header agar memudahkan memasang modul sensornya seperti ini. Di sini kita pakai powernya itu baterai 9 volt yang orange itu positif dan yang hitam negatif. Kita colokkan negatif dan hitam positif. Nah, di sini dua-duanya lampu hidup ya. Bisa kita lihat di sini, ini kita ada magnet. Dan jika kita letakkan magnetnya mendekati sensor, maka terlihat lampu yang bawah, lampu warna hijau itu agak lebih terang. Dan jika di sisi magnet satu lagi itu tidak merespon, karena setelah dia mendeteksi kutub magnet ini, jika dijauhin lagi maka akan kembali ke lampu yang atas. Untuk bagian analisa seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi, rangkaian menggunakan resistor 10K dan 220 ohm, 2 LED yang berbeda warna, IC 741 dan dioda. Untuk rangkaian rel dan simulasi terdapat beberapa perbedaan. Pada rangkaian simulasi menggunakan potensiometer yang berguna ketika disimulasikan. Potensio ini bekerja sebagai inputan atau trigger untuk mendeteksi adanya magnet di sekitar sensor. Ketika nilai dari potensio semakin besar, maka kepekaan sensor dalam mendeteksi semakin tajam. Begitupun sebaliknya. Sedangkan pada rangkaian realnya, rangkaian yang aslinya, sensor dapat mendeteksi ketika magnet berada di dekat sensor tersebut. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari tugas besar Hall efek magnetic sensor, yaitu sensor dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan dengan mengatur tingkat kepekaannya. Sensor Hall effect ini juga biasa digunakan untuk mendeteksi posisi jok mobil, sensor sabuk pengaman, indikator minyak, dan kecepatan roda untuk pengereman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.